Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan sedikit memberikan sebuah contoh simulasi jaringan sederhana, yaitu menggabungkan tiga buah jaringan menggunakan sebuah router dan server. Kita langsung saja. Yang pertama, siapkan satu buah server, lalu satu buah router. Di sini saya menggunakannya router yang 1941, lalu tiga buah switch, tipenya 2960, lalu 16 PC, di mana 5 buah PC di sebelah kiri, lalu 7 buah PC di bagian bawah, dan 4 buah PC di sebelah kanan. Selanjutnya kita hubungkan semua ini menggunakan kabel straight. Pertama dari server ke router. Oh ya, sebelumnya setting dulu ya si routernya. Pertama matikan dulu. Selanjutnya kita tambahkan port switch ke routernya. Nah, setelah ditambahkan, on-kan kembali, lalu hubungkan si server dengan router. Kita menggunakan yang pas Ethernet 010. Selanjutnya hubungkan router dengan ketiga switch. Lalu hubungkan switch dengan semua PC.
Nah, setelah terhubung semua, sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Setelah semua sudah terhubung, kita lanjut konfigurasi servernya. Langsung saja kita akan men-setting IP untuk di server. Langsung masuk saja ke DHCP di services. Kita masukkan di start IP address yaitu 192.168.12.0. Lalu subnet masknya diisi 255.255.255.0. Lalu kita klik save. Lalu kita isikan di default gateway 192.168.12.6. Kita isikan DNS server 192.168.12.1. Langsung saja masuk ke IP address, IP configuration. Kita masukkan IP di IP address 192.168.12.6 dan default gateway-nya 192.168.12.6. Jika sudah, kita akan mengecek di router. Kita masuk ke config, lalu ke fast ethernet 0/1/0. Jika sudah ini, kita lihat ini sudah berhasil, sudah bisa dipakai. Kita lalu cek di VC 1. Sudah berhasil di PC 1. Sudah berhasil juga di PC 3. PC 4 dan PC 5 juga sudah bisa. Selanjutnya kita pemberian DHCP pada server. Pemberian DHCP ini berfungsi untuk mengotomatiskan pemberian IP address pada klien. Nah, yang PC pertama DHCP-nya diaktifkan, maka IP address subnet dan subnet mask-nya akan otomatis terisi. PC kedua juga sama. Lanjut, PC selanjutnya. Diklik ya pada icon PC-nya, lalu desktop, lalu pilih DHCP-nya, maka akan otomatis terisi. Lalu PC selanjutnya lagi. Di sini kalau DHCP-nya sudah diaktifkan, IP address dan subnet mask-nya maka otomatis akan terisi menuruti yang si servernya atau melanjutkan yang dari server. Semuanya akan terisi. Selanjutnya kita ping ya, atau kita tes apakah jaringannya itu sudah saling terhubung atau belum dengan cara ping lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini ternyata sudah saling terhubung.
antara klien dengan server. Lalu kita ping juga pada servernya. Nah, di sini juga sudah terhubungnya antara server dengan klien, yang tadi itu klien dengan server. Selanjutnya kita pemberian DHCP pada server. Pemberian DHCP ini berfungsi untuk mengotomatiskan pemberian IP address pada klien. Nah, yang PC pertama DHCP-nya diaktifkan, maka IP address subnet dan subnet mask-nya akan otomatis terisi. PC kedua juga sama. Lanjut, PC selanjutnya. Diklik ya pada icon PC-nya, lalu desktop, lalu pilih DHCP-nya, maka akan otomatis terisi. Lalu PC selanjutnya lagi. Di sini kalau DHCP-nya sudah diaktifkan, IP address dan subnet mask-nya maka otomatis akan terisi menuruti yang si servernya atau melanjutkan yang dari server. Semuanya akan terisi. Selanjutnya kita ping ya, atau kita tes apakah jaringannya itu sudah saling terhubung atau belum, dengan cara ping lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini ternyata sudah saling terhubung antara klien dengan server. Lalu kita ping juga pada servernya. Nah, di sini juga sudah terhubungnya antara server dengan klien, yang tadi itu klien dengan server.